Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran marketing, yaitu menganalisis strategi segmenting, targeting, dan positioning produk. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan segmenting? Segmenting atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Segmentasi ini menurut Kotler dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor daya tarik segmen secara keseluruhan serta faktor tujuan dan sumber daya perusahaan. Faktor daya tarik segmen secara keseluruhan mempertimbangkan suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum membuatnya menarik. Sedangkan faktor tujuan dan sumber daya perusahaan mempertimbangkan berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya perusahaan. Lanjut ke dalam karakteristik segmentasi pasar. Menurut Kotler dibagi menjadi 5 karakteristik, yaitu measurable dapat diukur, accessible dapat dijangkau, substantiable cukup besar, differentiable dapat dibedakan, actionable dapat dilaksanakan. Measurable dapat diukur, artinya segmen pasar yang dituju dapat diukur baik jumlahnya, daya beli, maupun ciri dan sifatnya. Accessible atau dapat dijangkau, seberapa jauh segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Substantiable atau cukup besar, dituju harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Differentiable dapat dibedakan, artinya suatu segmen dapat dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki sifat berbeda sehingga segmen-segmen mempunyai reaksi yang berbeda terhadap perlakuan dan program pemasaran yang berbeda. Accessible dapat dilaksanakan, artinya semua program pemasaran dan pelayanan perusahaan dapat dilaksanakan pada segmen pasar yang dituju. Selanjutnya, pola segmentasi pasar dibagi menjadi 3 macam pola, yaitu preferensi homogen, preferensi tersebar, dan preferensi terkelompok. Ada suatu pertanyaan, kenapa perusahaan beroperasi di pasar? Memiliki 3 pilihan untuk memasuki preferensi. Yang pertama, perusahaan dapat menempatkan diri di tengah dengan harapan dapat menarik semua kelompok yang ada. Yang kedua, perusahaan dapat menempatkan produk pada segmen pasar yang tersebar dan dinamakan pemasaran terpusat. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengembangkan beberapa merek dan setiap merek diposisikan pada segmen yang berbeda-beda. Aku akan menjelaskan satu persatu mengenai pengertian dari masing-masing pola segmentasi pasar. Yang pertama, preferensi homogen atau homogeneous preference merupakan pola yang menunjukkan konsumen memiliki preferensi atau pilihan yang relatif sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Preferensi tersebar yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi atau pilihan yang lebih berbeda-beda. Sedangkan preferensi terkelompok adalah pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi atau pilihan yang berkelompok-kelompok. Artinya, konsumen yang berada dalam kelompok yang sama memiliki kesamaan preferensi atau pilihan. Melanjutkan ke dalam strategi segmentasi pasar. Strategi segmentasi pasar
ini dibagi menjadi 3 strategi, yaitu strategi konsentrasi, strategi multisegmen, dan strategi gabungan. Strategi konsentrasi, perusahaan mengerahkan upaya pemasarannya ke segmen pasar tunggal melalui satu bauran pemasaran. Yang kedua, strategi multisegmen adalah perusahaan mengerahkan upaya pemasaran pada 2 atau lebih segmen dengan menerapkan bauran pemasaran yang berbeda pada setiap segmen. Strategi multisegmen cenderung memerlukan volume produksi yang lebih besar, materi yang lebih banyak, dan kecakapan yang lebih bervariasi. Sedangkan strategi gabungan, perusahaan mengarahkan upaya pemasarannya pada 2 atau lebih segmen dengan menerapkan bauran pemasaran yang sama pada setiap segmen. Perlu kalian ketahui, strategi multisegmen contohnya seperti produk kosmetik Wardah yang memiliki banyak varian dalam produknya. Ada produk khusus remaja yang endorsernya bintang iklan remaja. Ada pula produk anti-aging, endorse-nya bintang iklan seorang model wanita dewasa. Oke, kita beralih ke targeting. Memang sepintas segmentasi pasar dan target pasar terlihat serupa, tapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yakni segmentasi pasar yang membagi konsumen yang bermacam-macam atau heterogen ke dalam kelompok yang mempunyai karakteristik sama homogen. Sedangkan targeting atau target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkan. Menurut Kotler dan Armstrong, di sini target pasar adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat target pasar. Yang pertama, tujuan penyusunan rencana target pasar antara lain: 1. Pencapaian pasar yang dituju. 2. Pencapaian kualitas barang. 3. Pencapaian kuantitas barang. 4. Pencapaian geografis. Sedangkan manfaat target pasar antara lain: yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif. Yang kelima, mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif. Pola target pasar ada 5, yaitu konsentrasi segmen tunggal atau single segment concentration atau concentrate marketing. Yang B, spesialisasi selektif atau selective specialization. C, spesialisasi produk atau product specialization. D, spesialisasi pasar atau market specialization. Yang E, cakupan seluruh pasar atau full market coverage. Adapun faktor-faktor target pasar. Yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, biaya untuk mencapai segmen. Yang ketiga, pertumbuhan segmen. Yang keempat, kesesuaian tujuan dengan kemampuan perusahaan. Yang kelima, posisi pesaing.
Terdapat 5 macam ancaman persaingan yang mempengaruhi kemampuan mendapatkan laba perusahaan. Yang pertama, pesaing segmen yang sudah ada sebelumnya, pendatang baru, produk pengganti, meningkatnya daya tarik dari pembeli, dan meningkatnya daya tawar dari pemasok. Di sini kalian sudah mengerti? Adakah pertanyaan? Silakan kalian bertanya.